wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga kita sebagai hamba-Nya atau manusia yang diciptakan, kata yang paling afdal diucapkan adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dialah Nabi yang menunjukkan kita arah yang paling baik, sehingga hari ini kita meyakini apa yang kita laksanakan akan mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk mempersiapkan teman-temannya. Semuanya siap, gerak. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum belajar sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik, luar biasa semangatnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang ingat pelajaran apa minggu lalu? Memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup. Memahami Al-Quran dan hadis sebagai Pedoman hidup. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baik, terima kasih karena masih mengingat pelajaran minggu lalu. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah hujah atau petunjuk. Al-Quran itu salah satunya adalah. Oke, baik. Selanjutnya, hari ini sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Apa buktinya? Oke, ada Al-Quran. Oke, baik, ada Al-Quran, ada paketnya. Oke, terima kasih. Mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Diharapkan kepada anak-anakku sekalian mengikuti secara seksama. Kemudian diharapkan anakku juga berdiri membangun negeri ini dengan baik. Tetes keringat mereka ya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku merdeka. Hiduplah Indonesia. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga itu bisa menjadi pelajaran positif buat kita, bagaimana kita menghargai orang yang telah berjuang untuk negeri Indonesia ini. Salah satunya dengan cara itu apa? Menanamkan komitmen di dalam diri kita sebagai pribadi, yaitu harus betul-betul menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi bangsa, negara, Republik Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tolong didengarkan dulu namanya. Afika Ramadhani. Hadir. Afika Reski. Hadir Pak. Aisyah. Hadir Pak. Hadir. Amelia Putri. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Andi Nurul. Hadir Pak. Baik anak-anakku sekalian, hari ini ada yang tahu pelajarannya hari ini apa?
Pelajarannya adalah menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kalian, sholat yang kamu kerjakan itu penting atau tidak? Bagaimana fungsinya kalau dia penting? Berarti ketika waktu sholat tidak boleh meninggalkan sholat. Ketika sholat tidak boleh ada candaan di dalam sholat. Karena kenapa? Yang kita hadapi pada saat sholat itu bukan manusia, tapi layaknya adalah orang yang menciptakan kita sebagai hamba. Yang hari ini juga saya tampilkan di depan kalian. Apa itu? Istiqomah dalam ibadah. Insya Allah jaminannya surga. Siapa yang menjamin ini? Bukan saya sebagai gurunya, dan juga bukan orang tuamu sebagai orang yang melahirkan kamu, tapi yang menjamin adalah penciptanya saya, penciptanya kalian, penciptanya ibu bapak tadi rumah. Jadi yang menjamin itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua yang sangat penting. Yang pertama, siswa dapat mengetahui, dapat memahami dan mengaktualisasikan pembelajaran sholat secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, siswa dapat berdakwah atau mengingatkan siswa yang lain dalam bentuk poster atau gambar. Baik, kita lanjut. Nah, di sini dijelaskan secara bahasa kata sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholat. Artinya apa? Artinya adalah doa. Jadi tidak main-main kalau orang yang melaksanakan sholat berarti dia lagi berdoa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian sholat secara istilah, tadi itu pengertian secara bahasa. Coba perhatikan pengertian secara istilah. Sholat adalah serangkaian ibadah yang terdiri dari gerakan dan bacaan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi apa yang kita laksanakan 5 kali sehari ini yang wajibnya kita pasti selalu dimulai takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Siapa yang tidak mengakhirinya dengan salam, maka batallah salatnya. Paham ya nak? Paham. Surah Al-Ankabut ayat 45. Apa ayatnya? Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang yang mengaku beragama Islam, tapi di mulutnya, di hatinya sering mencaci maki orang, bahkan dia tidak sadar menzalimi dirinya sendiri, maka dalam sholatnya itu belum benar. Kenapa? Lihat ayatnya, apa yang dikatakan? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan lagi munkar. Menurutmu kalau ada orang yang mengejek kamu dengan kata-kata kasar, kotor, bagus tidak orang itu? Ya. Menurut kamu kalau ada orang yang sholat berhadapan sama Allah, lalu dia bercanda dengan teman dekatnya, bagus tidak kelihatan? Ya. Pasti tidak. Maka sebenarnya orang yang mengaku beragama Islam, baru dia tidak melaksanakan sholat dengan baik, maka posisinya pada saat itu sholatnya tidak berfungsi dengan baik. Sholat
mengingatkan kepada kita semua bahwa sholat nanti itulah yang menjadi harta terakhir supaya kita bisa selamat di akhirat. Ini ada tugasnya. Ada semua HP-nya? Ada. Buatlah poster secara berkelompok dengan maksud mengingatkan ibadah sholat melalui aplikasi Canva. Bisa kita bentuk kelompoknya? Bisa. Ya, perempuan sama dengan perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kelompok 2 telah membuat poster yang bertema "Salatmu akan menjadi harta abadi dari dunia sampai akhiratmu", yang akan kami tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menempelkan poster yang telah kami buat mengenai mari tunaikan sholat 5 waktu di depan pintu. Poster ini dapat mengingatkan teman-teman kelas 1 sampai 3. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami dari kelompok 4 ingin memasang poster di kelas 76 sampai 77 yang bertema "Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah abaikan karena Jelaskan kembali tentang hikmah melaksanakan sholat. Yang pertama itu adalah ini. Siapa yang mau terjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah Sholat. Begitulah cara kita sebagai manusia supaya kita bisa mengenali Allah dan dekat. Apa itu? Melaksanakan sholat. Ini merupakan salah satu sarana yang Allah berikan kepada manusia untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini yang paling penting. Dengan sholat kita dapat memperbaiki akhlak. Ya, dengan sholat kita dapat memperbaiki akhlak. Banyak manusia yang saat ini gara-gara tidak sholat, mulutnya tidak terkontrol, perlakuannya terhadap orang lain itu terkadang tidak bagus bagi sebagian pandangan orang, apalagi tidak menurut pada syariat atau ajaran Islam, maka itu akan lebih tidak terlebih terhadap orang lain. Maka semoga dengan sholat ini kita dapat memperbaiki akhlaknya kita masing-masing. Paham?